Melihat lebih dekat aktualisasi serta pemikiran anggota DPRD Kota Tegal dalam Podcast DPRD. Podcast DPRD. Melihat lebih dekat aktualisasi serta pemikiran anggota DPRD Kota Tegal dalam Podcast DPRD. Podcast DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat podcast? Tentunya senang sekali sore hari ini kembali lagi saya Elok Melati bersama narasumber yang sangat hebat sekali yang akan berbicara panjang lebar tentang karakter sebuah generasi. Tentunya setiap generasi menghasilkan karakter yang berbeda-beda. Seperti generasi baby boomers, generasi nenek atau kakek kita ya, di mana lahir tahun 40 sampai 60-an, zamannya Perang Dunia Kedua. Jadi sifat atau karakternya mungkin lebih ke arah survival. Kemudian generasi selanjutnya itu generasi X ya, yang lahir tahun 60 sampai dengan tahun 80-an, yang disebut generasi penghubung atau generasi yang paling adaptif gitu, karena mengalami lompatan teknologi yang dari analog sampai dengan digital. Kemudian selanjutnya generasi Y yang merupakan generasi kreatif katanya, karena sudahlah mengalami lompatan, kemudian mengalami perkembangan digital yang sangat luar biasa. Nah, jadi cenderung kreatif karakternya. Nah, generasi Z ini bagaimana sih karakternya, yang sangat ketergantungan teknologi, yang lahir di tahun 2000-an ke sini. Nah, seperti apa? Kita akan berbincang bersama Bapak Abdul Ghani, Sarjana Ekonomi. Sahabat podcast, saya Pak Abdul Ghani, saya anggota DPRD Kota Tegal dari Dapil Tegal Selatan. Baik, ya, kemudian bersama Bapak Beni Ageng Penggali. Silakan Pak Beni bisa menyapa sahabat podcast. Hai sahabat podcast DPRD Kota Tegal. Ini adalah podcast saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Beni Ageng Penggali, sarjana hukum. Saya anggota DPRD Kota Tegal terpilih tahun 2024 sampai 2029. Saksikan terus podcast DPRD perdana kami. Oke. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu nih untuk Pak Beni dan juga Pak Oni. Dua-duanya masih baru fresh from the oven loh. Terima kasih. Selamat ya Pak, semoga amanah untuk 5 tahun ke depan. Amin. Nah, ngomong-ngomong masalah karakter sebuah generasi nih Pak. Nih, setiap generasi kan karena tadi ada yang survival, ada yang juga generasi yang paling adaptif, kreatif kan, mempunyai perilaku berbeda-beda dalam mendidik nih Pak. Ngomong-ngomong masalah pendidikan karakter, sebenarnya pendidikan karakter itu apa sih Pak Goni? Ya, jadi kalau kita melihat pendidikan karakter, mungkin kalau menurut para ilmuwan, para ahli banyak ya, tapi pada prinsipnya kalau bisa saya simpulkan bahwa pendidikan karakter itu suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik individu ya menjadi individu yang bisa bermanfaat baik buat dirinya maupun untuk masyarakat. Nah, kemudian kalau dalam skala mungkin kalau dianggap sebagai sistem pendidikan, maka sistem pendidikan karakter itu adalah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai. Menanamkan nilai-nilai nih. Nilai-nilai. Okay. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya sudah terkondisikan atau terkonfirmasi dengan pengetahuan, kemudian juga kesadaran, kemudian juga tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Kira-kira begitu. Oke, baik. Dan nilai seperti apa sih Pak yang untuk generasi saat ini Pak, kira-kira Pak, yang tepat itu nilai apa? Nah, kalau dikaitkan juga dengan pendidikan karakter atau dalam Sisdiknas itu dikatakan di pasal di Undang-Undang 20 nomor 2000
tahun tahun 2003. 2023 itu bahwa pendidikan itu arahnya nanti agar peserta didik itu memiliki moral yang baik atau akhlak yang terpuji sesuai dengan Pancasila. Oke, baik. Ini ngomong masalah moral nih. Saya mau nanya sama Pak Beni nih. Pak Beni Ageng Penggali ini kan sangat apa ya, Pak? Sangat sering sekali bersinggungan dengan anak-anak muda nih. Ya. Nah, ngomong-ngomong moralnya anak sekarang tuh menurut Pak Beni bagaimana sih, punya pengalaman seperti apa, Pak? Ya, tadi Pak Goni sudah Iya. mungkin menjelaskan secara formal ya, Iya. formatifnya ya. Kalau saya menjelaskan prakteknya langsung. Prakteknya langsung. Oh, karena sudah Karena kita bersinggungan langsung iya, ya, Pak ya. generasi Z, generasi Gen Z Iya. juga generasi kita. Iya, iya. Kalau Pak Goni mungkin generasi Generasi sebelumnya. Generasi Y. generasi Y. Tapi paling adaptif. Paling adaptif betul. Ini apa ya? Moral anak-anak khususnya pelajar ya. Khususnya pelajar karena pendidikan karakter kan lebih tepatnya untuk pelajar. Iya, Ini miris ya. miris, Pak. Mirisnya Kita bagaimana, Pak? bersinggungannya miris. Gimana, Pak? Di antaranya dalam tutur bahasa. Jadi mereka itu tidak semuanya sih, tapi sebagian besar itu kurang unggah-ungguh ya kata bahasa Jawa. Kurang tata krama. Jadi Iya. tidak ngerti bicara dengan Yang lebih tua, ya. atau berbicara dengan guru. Karena kebetulan kan saya sendiri itu sering terjun ke dunia pendidikan, Oke. khususnya karena pekerjaan saya sebelumnya kan sebagai fotografer para siswa. Iya, Jadi tahu karakter siswanya Iya, itu iya, gimana. Dan rata-rata ya itu Mbak. Kayak miris. gitu ya, miris ya, Pak. Nah, Pak, ini kan Pak Beni kan langsung terjun ya, Pak ya, bersinggungan langsung nih dengan anak-anak. Nah, sebenarnya itu apa ya, Pak? Akar persoalannya itu apa ya, Pak? Kenapa miris kayak gitu? Menurut Pak Beni itu apa akar persoalannya itu? Karena mungkin pengaruh teknologi ya. Nah, Pengaruh teknologi ini sangat jadi peran utama untuk akhlak anak-anak ini kurang. iya. Apakah pendidikan di sekolahan atau terutama yang di keluarga ya itu apakah kurang atau gimana? Tapi yang jelas itu Teknologi ya, teknologi. iya betul. Anak sekarang memang Pak, dari survei nih, dari survei by data ya Pak ya, mereka itu sangat ketergantungan sama yang namanya gadget Gadget. dan juga ketergantungan sama yang namanya teknologi. Dan mereka merasa aku bisa hidup kok tanpa kamu, tanpa orang tua, tapi saya nggak bisa hidup tanpa teknologi seperti itu katanya. Nah, menanggapi seperti ini Pak Abdul Ghani mungkin sebagai pengajar ya Pak ya, itu bagaimana Pak? Ya, jadi memang karena juga kita ya mau tidak mau bahwa teknologi itu kan sesuatu yang harus kita terima. Iya, mau nggak mau ya Pak ya. Jalan salah satu mungkin barangkali usaha yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita agar memiliki karakter yang baik, Iya. yang bermoral baik. Tentu peran orang tua sangat-sangat dominan. Keluarga dulu nih Pak. Oke. Di samping juga saya kira lingkungan di mana dia belajar atau bermain. Maka betul sekali ketika di dalam kurikulum Merdeka itu disebutkan bahwa tidak lepas dari stakeholder. Oke, stakeholder sekolahan. Kemudian pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, kemudian juga orang tua. Oke. Ini yang mungkin saat ini orang tua sudah orang tua juga sama-sama main gadget juga. Bisa kita lihat dalam satu rumah tangga, satu ruangan, ada bapak, ada ibu, ada anak. Tapi kok nggak ada percakapan. Nah, masing-masing pegang handphone. Nah, itu yang terjadi. Asik dengan teknologinya sendiri. Memang orang tua atau dalam hal ini keluarga sangat-sangat dominan untuk mempengaruhi karakter seseorang. Oke, iya. Sebenarnya nih, tadi saya ngobrol-ngobrol nih Pak sebelum kita on air sama Pak Beni. Pak Beni itu punya cerita loh Pak, bahwa di lingkungan orang tuanya, di lingkungan keluarganya, ada seorang anak yang dianggap sangat baik ya Pak Beni ya. Iya. Itu ceritanya gimana ya Pak ya, tadi saya agak lupa Pak. Nah, ini Kasus kayaknya ya. ini sebuah kasus. Jadi ketika ini kasus yang kemarin-kemarin, jadi baru
fresh ini malah dengan kasus yang jadi ketua geng motor ya, tawuran. Iya. Mungkin para penonton Iya. lihat berita yang terbaru kemarin yang di Kelurahan Slerok, yang ketua gengnya, beritanya ketua gengnya Iya. itu meninggal dunia karena tawuran. Itu dikenal malah di keluarga itu baik banget. Di sekolahan juga, di sekolahan Lingkungan sekolah. almarhumah, di lingkungan sekolah. Itu ternyata apa anaknya? Ikut aktif di kegiatan OSIS, ikut aktif di berbagai kegiatan di Iya, sekolahan. Karena kita kan ya itu terjun langsung kan, jadi tahu. Dan teman-temannya juga tahu kalau itu anak baik. Oh iya. Tidak taunya di luarnya begitu. Padahal marawis apa itu namanya? Iya, apa namanya ya? Hadroh. Itu kan udah kegiatan agama. Iya, Berarti anak ini kan sudah religius. udah religius. Kalau udah kegiatan agama kan. Tapi tidak tahu kan kita di luaran itu gimana. Pergaulannya. Karena pergaulan di lingkungannya tidak atau bisa gimana. disaring ya, Iya Pak ya. kan. Di rumah bagus, di lingkungan bagus, ternyata di sekolahan bagus, ternyata di lingkungan teman-temannya yang kurang bagus. Yang kurang bagus betul. Iya. Jadinya yang tadinya kita Prihatin. lihat, iya kita lihat anak-anak itu bagus, ternyata malah jadi ketua geng. Nah, Itu kan bukan kesalahan guru di sekolah, Iya, bukan bukan kesalahan orang tua juga. di sekolah. Ya terus nih siapa? Oke, baik. Untuk Anda sahabat podcast yang mau bergabung bersama kami, silakan bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom chat yang tersedia di YouTube DPRD Kota Tegal. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, langsung berdialog dengan Bapak Abdul Ghani dan juga Bapak Beni Penggalih, silakan bisa langsung menuliskan pertanyaan atau mungkin masukan di kolom chat YouTube DPRD yang tersedia. Ini yang pertama dari Tony Hendrawan, Bapak. Salam hormat Pak Beni dan Pak Ustadz Honi. Pertama selamat ya Pak, sudah terpilih jadi anggota Dewan, semoga amanah. Terima kasih. Sekaligus saya mau nitip usul Pak, coba DPRD Kota Tegal buat acara yang fresh untuk pemuda, macam lomba-lomba kepemudaan. Biar rame gitu loh Pak, kesannya DPRD nggak lupa sama pemuda setelah pesta Pileg kemarin. Wah, ini kebetulan muda-muda semua ini. Nah silakan mungkin dari Pak Beni dulu nih Pak, gimana usulannya Pak? Ya, saya salam hormat kembali untuk Pak sama tadi Tony Hendrawan. Dan terima kasih ucapan selamatnya. Ini jawaban untuk Usulan. untuk lomba-lomba kepemudaan. Sebenarnya lomba-lomba kepemudaan itu tanpa kita adakan juga sudah sering. Karena kebanyakan kan kita ngurusnya sekarang di pendidikan. Kayak kemarin sudah ada lomba antar sekolahan. Itu namanya apa, Mbak? Yang apa? kemarin baru saja. Ini malah baru sekarang sedang Lomba. Di GOR. Oh, lomba yang di GOR. Iya, di GOR. yang Itu kan kemarin. lomba-lomba antar sekolahan dari SMA Sekota Apsi, Tegal. kayak gitu, Pak. Iya kan. Tanpa tanpa anggota DPRD mengadakan, mereka juga sudah Jalan. khususnya dari Dinas Iya. Kepemudaan dan Olahraga kan. Kita hanya bisa mensupport mungkin. Supportnya dalam bentuk apa? Anggaran. Ya betul. Nah maksudnya itu kali Pak. Maksudnya itu. Jadi nanti kedepannya Pak Beni lebih banyak memperhatikan penganggaran mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau Pak Abdul Ghani gimana nih Pak? Ya, terima kasih Mas Tony yang sudah berpartisipasi untuk menanyakan pada kami. Jadi memang saya kira usul Mas Tony sangat baik sekali ya untuk masalah diadakan lomba. Oke. Saya kira tadi disampaikan sama Pak Beni juga, mungkin lomba sudah sangat banyak. Dan bagaimana kita mau tidak mengikuti atau berpartisipasi di dalamnya. Kalau terkait dengan anggaran, saya kira di DPRD pasti nanti ada Dinas Pemuda dan Olahraga lah, Dinas Pendidikan yang mungkin bersinggungan program-programnya pasti akan kami dukung. Oke. Terutama KONI Pak. Ini kan kepemudaan itu di bawah Asuhan KONI. Ada PSSI, ada Aspek PSSI. Kemarin juga sudah mengadakan lomba antar kelurahan betul. Iya. sepak bola. Ada nanti panahan, ada catur, ada itu semuanya di bawah KONI. Iya. Nah, kita supportnya di
Anggaran. Nah, jangan sampai putus ya sama koninya ya Pak ya. Nah, biar kita lebih banyak prestasi. Baik, kembali lagi nih Pak, kita ke pendidikan karakter. Pak Uni, saya mau nanya nih Pak Uni, kalau misalnya yang kayak tadi Pak, menghadapi salahnya di mana? Kalau misalnya kayak gitu, di keluarga dikenal baik, di sekolah dikenal baik, tapi ternyata sama lingkungan terpengaruh dan malah jadi ketua geng, itu salahnya di mana itu Pak kalau kayak gitu Pak? Ya. Jadi kalau menurut saya memang ada yang salah. Ada yang salah ya Pak ya, dengan sistem atau dengan Menurut saya itu, individunya? yang pasti komunikasinya yang kurang lancar. Wah, betul itu. Komunikasi dengan orang tua, mungkin dengan guru. Mereka orang tua maupun guru itu tidak nyaman untuk diajak komunikasi, diajak curhat. Justru nyamannya di Lingkungan yang atau langsung ketika dia misalnya mungkin main gadget, kemudian ada respon dari mana saat dimana seseorang sedang galau, ada solusi, ada yang ngajak, ada yang merespon. Respon seperti itu saya kira wajar-wajar saja, dan karena itu levelnya anak muda ya, jadi kadang-kadang solusi atau mungkin masukan dari orang tua sudah dianggap tidak mempan ya, tidak update ya. Wah, ini ketika lagi zaman apa sih ya? Lagi ceramah ini. Jadi memang saya kira komunikasi diperbaiki, kemudian orang tua juga ya melek terhadap mungkin persoalan isu yang berkembang, sehingga saya kira dengan itu kemudian didukung dengan di sekolah juga nanti lingkungan sekolah mendukung. Satu lagi barangkali memang pendidikan agama yang barangkali kok dikuatkan juga. Saya kira nanti mungkin bisa, insya Allah lah bisa menyelesaikan itu. Dan rata-rata penyelesaian di kasus-kasus yang seperti itu ada nanti akan dikembalikan kepada orang tua. Misalnya di sekolah nanti dipanggil juga orang tuanya. Gimana sih? Jadi memang begitu. Nanti ketemu persoalannya. Oh, ternyata anak ini butuh pengakuan. Nah, selama ini tidak pernah diakui. Oh, anak ini ternyata butuh perhatian penyaluran. Nah, komunikasi yang karena memang ya lagi-lagi harus kita akui. Saya sendiri mengakui itulah. Bagaimana berkomunikasi dengan anak itu ya kadang-kadang sulit juga ya, karena lompatan generasi terlalu jauh kali ya Pak. Kadang-kadang itu sih sudah tahu. Udah tahu Pak. Sulit. Jadi kadang-kadang kita melek ini juga melek teknologi juga. Iya. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau Pak Benny Penggali sendiri Pak, menghadapi anak muda sekarang yang ketergantungan sama gadget atau teknologi, menurut Bapak sebaiknya gimana Pak sikap yang bisa diambil oleh kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai lingkungan yang ada di lingkungannya Pak? Ya, bagaimanapun kita mau nggak mau dan harus mau dengan menerima kemajuan teknologi saat ini. Itu bisa diarahkan dengan hal-hal positif. Mungkin diantaranya dengan jadi YouTuber. Oh iya betul. Atau sekarang TikToker. Karena dari dua hal tersebut kan masih ada Instagram dan lainnya. Dari dua hal tersebut sudah bisa menghasilkan. Betul. Dari dua. Daripada hanya bermain game atau apa. Dan sebenarnya game juga menghasilkan. Yang penting jangan judi online loh Pak, judol. Nah itu yang jadi masalah. Sekarang anak-anak sekarang juga banyak yang terjun ke judol. Nah itu Pak, bahayanya itu. Kalau misalnya pengawasannya kurang apa ya Pak ya, kurang ketat atau mungkin kurang intensif ya, mungkin bisa terjerat judi online juga ya Pak ya. Peran orang tua penting. Nah, berarti ketika di rumah setidaknya harus sering-sering periksa HP handphone anaknya. Periksa handphone. Tapi jangan salah loh Pak, anak saya tuh udah bisa bilang, ibu melanggar privasi saya. Privasi apaan handphonenya? Kadang-kadang kata sanksinya sulit. Nah ini Pak. Nah Pak Benny mungkin ada ke depan mau ada apa kegiatan yang bisa mengarahkan supaya anak-anak yang melek teknologi lebih bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Ya kebetulan kan saya juga punya YouTube ya, channel YouTube. Dan ketika saya terjun ke pendidikan sebelumnya, itu kita main vlog. Padahal dari vlog itu kita bisa menghasilkan. Nah, mereka tuh sebenarnya sudah
karena teknologi itu udah sering nanya, Om cara bikin YouTube gimana? Nah, oke. Om cara ini gimana? Itu sebenarnya udah nanya. Cuma apa? Waktu kita itu belum ada. Dan apa ya? Izin dari sekolah juga belum Ya. ada. Itu kan harus ada sinkronisasi. Iya. Apakah nanti mungkin kita bikin pelatihan atau apa untuk tentang teknologi ini untuk digunakan untuk yang hal baik, positif. Baik. Iya, oke. Ya, betul tuh Pak. Jangan lupa Pak pokirnya tuh Pak untuk untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat melek teknologi ya Pak ya. Nah, kalau Pak Abdul Ghani sendiri Pak, untuk hal-hal seperti itu bagaimana Pak? Anak-anak sekarang kan kosakatanya tuh di luar ekspektasi kita ya Pak ya. Misalnya, Ibu jangan suka cek-cek HP dong, itu melanggar privasi. Apaan? Itu bagaimana Pak? Ya, nah, ya itu tadi, makanya kita juga sebagai orang tua ya jangan Kuper-kuper kaptek lah anak. gitu, jangan kuper. Artinya bahwa saya kira perkembangan anak itu juga harus diperhatikan dari sisi yang lain. Barangkali tadi saya sampaikan kurang perhatian dan sebagainya. Tentu kita juga jangan lupa bahwa selain itu juga perlu sekali penguatan yang sifatnya religius Oke. kepada anak-anak itu, sehingga ketika dia sudah punya dasar main gadget pun dia akan memilih-milih sendiri mana yang baik mana yang buruk. Oh iya betul. Nah, jadi Menurut kita saya begitu. jadi kita harus menanamkan apa namanya ya Pak, kayak semacam garis yang tegas mana yang baik dan mana yang tidak baik, betul seperti itu. Baik, sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan Anda bisa langsung bergabung melalui kolom chat yang tersedia di YouTube DPRD Kota Tegal. Dan untuk Anda yang ingin bergabung langsung, nah Anda ingin menanyakan langsung atau mungkin usulan, mumpung ada anggota dewan baru-baru nih, Pak Abdul Ghani dan juga Pak Beni Ageng Penggalih, silakan bisa langsung melakukan chat di YouTube DPRD Kota Tegal. Pak Abdul Ghani, Ya, kalau pendidikan ya Pak, masalah pendidikan yang tadi sesuai dengan kurikulum merdeka lah, apalah itulah, kan ada yang bilang apa itu kurikulum merdeka, itu kan nggak belajar ngapain untuk apa namanya bagaimana bisa bikin pintar seperti itu, gimana Pak menurut Bapak? ya artinya sesungguhnya kurikulum merdeka itu kan lebih menggali potensi siswa, ya, menggali potensi siswa untuk digali lebih dalam. Ya. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk lebih mengeksplor kemampuannya. Oke. Seperti misalnya, jadi sistem pendidikan kita itu kan nanti ke depan juga mesti ada perbaikan-perbaikan. Ya. Contoh misalnya yang pernah disampaikan oleh pakar-pakar pendidikan ketika misalnya dulu zaman kita, Iya. ketika ujian itu kan soal itu, ketika ada soal, Iya. jawaban yang paling benar itu kan jawaban yang paling sesuai dengan Textbook. gurunya. Iya gurunya. Nah sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang bisa saja namanya jawabannya ternyata dia ngambil dari pendapat A, B, Iya, C, karena masalah teknologi tadi. Iya. Nah, itu. Penalaran orang Ya. beda-beda. Sehingga memang kalau secara pendidikan karakter ini sesungguhnya pemerintah sudah memfasilitasi dengan kurikulum merdeka lah dan sebagainya. Yang di sana nanti akan digali potensi-potensi murid, dan ini sangat-sangat menguatkan karakter murid kalau itu penyalurannya benar. Oke, kalau penyalurannya benar ya Pak ya. Nah, ini yang mungkin perhatian semuanya ini, baik dari pemerintah melalui program-program Iya. dari dinas pendidikan atau dari orang tua. Sehingga orang tua mungkin perlu juga sekolah. Sekali waktu mungkin sekolahan memanggil orang tua, sekolah orang tua gitu ya, agar bisa mengetahui perkembangan Anaknya, anak. Bisa iya. jadi di situ ada dialog. Oh, di rumah kok anaknya diam kok Pak. Ini kok Pak, ini. Tiba-tiba sekolah, oh enggak, di sini sering bolos ini. Nah, jadi ada komunikasi begitu. Saya kira nanti kalau ada komunikasi yang baik antara orang tua, antara pihak sekolah, guru, pendidik, kemudian juga anak, saya kira nanti banyaklah yang bisa kita dapatkan sehingga bisalah paling tidak membatasi, kebebasan anak ketika dia bermain gadget gitu. Baik, oke. Dan mungkin, mohon maaf, Iya, silakan ditambahin Pak. dan mungkin sistem pendidikan kita ini yang gimana ya Mbak?
Jadi tidak ada kompetensi di siswa. Betul Pak, nggak ada Karena nggak tidak ada ujian, tidak ada apa. Yang jarang berangkat pun diluluskan. luluskan. Aduh. Apalagi sekarang ada berita terbaru tuh. Apa Pak? Untuk lulusan SMA Indonesia Iya, tidak diterima di nggak boleh bersekolah di luar Belanda, negeri. di Jerman. Ya. Nah, Itu gimana itu? Itu apa solusinya? Padahal kan mungkin banyak sekali ya iya, yang pengen kuliah pasti di luar karena negeri kan di sana itu. kan gratis ya Pak ya, sama aja biayanya sama sekolah di sini. Ya, gitu. Kalau Pak Benny sendiri Pak punya pengalaman, Bapak kan angkatan lama nih. Dulu pernah ngalami nggak naik kelas nih Pak? Bener pernah mengalami masa-masa ada temennya yang nggak naik kelas? Pernah. Kom Saya sendiri malah. Saya malah nggak lulus tuh Mbak. Oh iya. Dulu waktu tahun 2003 2003? itu adalah percobaan masa ujian dengan nilai 3,00. Oh, pernah ya? Pertama kali itu Iya, percobaan nilai 3,00 lah. minimal, nilai minimal. Saya sendiri yang dianggap siswa paling pinter. Iya. Saya sendiri yang tidak lulus. Dan nyuwun sewu dulu kan modelnya kalau udah ngisi teman-teman sini pinjem. Iya. Ketika muter balik ke saya, mungkin ada yang diganti kan. Oh iya betul. Namanya anak-anak, dulu kan saya STM. Iya. Anak-anak STM kan mungkin apa namanya? Iya. Dan itu percobaan pertama kali. Pertama kali ya Pak ya. Ujian lulus minimal nilai 3,0. Ya itu percobaan itu. Lah itu Tapi pas percobaan itu alhamdulillahnya ada ujian susulan. Oh iya. Lulus. betul. Iya lulus. Jadi saya mungkin yang ada di sini yang punya ijazah 2. Oh gitu. Satunya apa Pak? Satunya tidak lulus, Satunya lulus. Oh kalau tidak lulus dapat ijazah juga? Coba ijazah. Ijazah tidak lulus Pak. Ijazah tidak lulus. Ijazah tidak lulus. Tapi lulus, tapi tidak lulus nilainya, tidak lulus skornya. Oh, gitu. Seperti itu ya. Jadi Tapi memang benar ditulis. Kan ada tuh lulus dan tidak lulus. Iya. Tetap dicoret. Oh, tidak lulus. Satunya lulus. Saya tahun 2003 itu punya 2. Oke, baik. Wah, ini memang apa namanya ya? Lika-liku ya Pak ya dulu kita bercerita seperti itu. Nah, ini dari Nurul dari Instagram. Pak Dewan, bagaimana tipsnya untuk menghadapi agar kita nggak masuk ke lingkungan yang buruk seperti tawuran yang kerap kali terjadi antar pelajar, kemudian pendidikan karakter. Saya dulu pas SMA ada yang namanya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang nginep di Kodim itu loh Pak. Sekarang kayaknya nggak ada ya Pak ya? Itu sebenarnya masih ada kok. Masih ada Itu ya? program sekolah itu masih ada. Oh masih ada. Oke. Apalagi ada pendidikan kepemimpinan itu masih ada. Nginep nggak di Kodim di mana itu yang Selawi Cipur ya? Oh Sipur ya. Ada pendidikan karakter. Sebenarnya masih ada. Cuma kembali ke pribadinya masing-masing. Mungkin gitu. Seperti kita sebagai orang tua ngawasin, jangan sampai melebihi jam 10. Itu kan yang digembarkan di Iya, BA. di TV. Tolong bagi orang tua siswa atau orang tua bagi anaknya yang jam 10 belum pulang untuk dicari. Iya, betul. Itu salah satunya itu. Jadi menghadapi agar nggak masuk ke lingkungan yang buruk, kitanya sendiri. Udah tahu itu buruk, jangan gabung. Iya, udah tahu buruk ya Pak. Udah tahu buruk, jangan gabung. Oke, Jadi baik. kita tidak bisa, ya itu buruk. Anak Gen Z sekarang dia ngomongin itu. Iya, Ngerti apa Pak Jempa satu kali gitu. Nah itu kayak tadi membuat batasan yang jelas ya Pak Yoni ya. Jadi menurut saya memang. Jadi kalau zaman saya dulu SMA itu masih P4. Iya P4 sekarang P5 Pak tambah P4 satu. sekarang P5. Dulu P4. Nah, kalau mau masuk SMP atau SMA ada namanya penataran P4 selama iya. 2 minggu. Bahkan untuk menjadi PNS saja nanti penataran Ada penataran iya, semua terus. penataran. Seperti Mungkin bisa disebutkan P4, P5 itu nanti apa Pak? Barangkali penonton ada yang belum tahu. kalau P4 Pendidikan. saya lupa itu pendidikan moral Pak. Bukan apa ya Pak ya? Saya lupa itu. Iya P4 Pancasila apa Pancasila lah. ya? Nah, kalau P5 kan memang proyek ya, proyek. Pilar-pilar Pancasila apa Pak itu? Kalau P5 itu proyek ini apa namanya penguatan. Ya, jadi Proyek penguatan pendidik. profil pelajar Pancasila. Ya mungkin mirip-mirip kali ya. Nah, jadi kalau bicara tentang tawuran, tentang kenakalan remaja, ini sudah terjadi dari zaman dulu, Mbak. Zaman dulu mungkin zaman di kakak kelas saya dulu juga sudah ada.
Dulu kan lebih parah dulu malah. Cuman Lebih parah dulu jadi yang seperti itu tidak kemudian langsung terdengar diekspos oleh semua orang ya. Dulu hanya mungkin di koran lah, Iya. di cerita-cerita lah, mungkin TV, sehingga mungkin sebarannya nggak terlalu Iya, nggak terlalu masif, luas ya. Nah, mungkin ya sekarang karena ada sosmed ya, sosial media, mudah sekali kejadian hari ini Keluar hari ini, iya. per detik langsung menyebar. Jadi menurut saya memang ya tadi saya katakan bahwa ya hati-hati dalam bermain medsos ya, harus ada tata nilai yang harus menjadi acuan ya. Nah, dan itu harus disampaikan oleh tentu orang tua dan mungkin guru gitu. Jadi memang ini tidak bisa harus dilakukan gitu. Oke, baik. Ini sebelum kita mengakhiri Pak, ini ada satu pertanyaan dari Shanina di Instagram. Pak Dewan, bagaimana tanggapan Bapak melihat anak-anak di bawah umur yang sekarang makin sadis hingga menjadi tersangka pembunuhan dan perkosaan? Oh iya Pak Beni, ini kemarin loh Pak, belum lama loh 4 orang ya yang di Twitter itu di X. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak Pak? Ya ini kembali lagi ke anak itu ya. Makanya anak di bawah umur sudah tahu tentang hal begitu. Itu salah satunya dari teknologi. Betul Pak. Mereka melihat kevulgaran dari Instagram, ada yang posting ini, akhirnya apa? Mindset mereka pengen meniru. Akhirnya udah mindset pengen meniru, ada kesempatan. Udah pengen meniru, ada kesempatan, akhirnya apa? Dilakukan. Diskusi. Terus gimana? Apa namanya? Solusinya? Ya kita sebagai apa namanya ya? Public figure ya, contoh apa namanya ya, kita harus memberi contoh yang baik diantaranya itu. Untuk anak-anak ini apakah masih pelajar atau enggak, paling enggak kalau misalnya pelajar kan di sekolah ada guru yang sudah memberi pelajaran pendidikan karakter. Apakah ini adalah pergaulan atau gimana, kita juga nggak tahu. Ya intinya kembali lagi pada diri kita sendiri, khususnya untuk anak-anak pelajar. Gitu Mbak. Oke, baik. Kalau Pak Honi sendiri Pak, tanggapan Bapak? Sekali lagi memang bahwa hal-hal yang terjadi seperti itu memang karena kurangnya dia memiliki dasar apa untuk namanya, menyaring ya Pak ya. dasar yang harus ada, terutama kalau menurut saya secara religius ya. Jadi memang orang tua ini mutlak harus betul-betul mengkondisikan anak itu. Jadi kalau misalnya dia kalau orangnya kuat itu karakternya kuat, dia mau diapakan, dibanting-banting, mau dapat mau ada, saya kira bisa memfilter sendiri. Baik. Iya baik, kita akan melakukan closing statement Pak, karena sayang sekali waktu kita habis nih Pak, kita udah terbatas oleh waktu. Silakan Pak Honi bisa melakukan closing statement terlebih dahulu Pak, silakan. Ya baik, jadi pendidikan karakter ini memang harus betul-betul ditingkatkan, baik dari orang tua maupun di sekolah, karena kita sedang mencetak generasi yang bukan di generasi kita sendiri. Generasi anak-anak kita itu generasi yang akan menghadapi situasi kondisi yang berbeda dengan sekarang. Sehingga perlu sekali penguatan itu. Dan saya kira dari zaman ke zaman, dari masa ke masa ini sudah terjadi. Sehingga mari saya mengajak kepada terutama orang tua, mungkin orang tua untuk kembali berkomunikasi secara baik, kemudian juga dari pihak sekolah, dari lembaga pendidikan, agar juga memberikan pengawasan lagi lah, intinya biar lingkungan suasana di sekolah, di rumah itu mendukung semua. Sehingga nyaman kalau dia nyaman. Sehingga ketika dia itu harus menghadapi situasi yang mungkin paling sulit sekalipun, dia bisa mengatasinya. Saya kira itu. Baik, untuk Pak Beni silakan Pak, closing statement tentang pendidikan karakter sore hari ini Pak. Ya, untuk anak-anakku dan adik-adikku dan teman-teman generasi Gen Z sekalian, gunakanlah teknologi kita untuk sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan positif, jangan digunakan untuk kepentingan negatif.
teruslah berkarya dan teruslah membuat bangga orang tua, sekolah, bangsa, dan negara. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat podcast, sampai di sini aja kebersamaan kita untuk sore hari ini. Kita akan kembali lagi tentunya di podcast mendatang dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya Elok Melati pamit bersama Bapak Abdul Ghani dan juga Bapak Beni Ageng Penggali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bye-bye. Anda baru saja mengikuti podcast DPRD Kota Tegal. Ikuti episode berikutnya. Podcast DPRD. Podcast DPRD.